Sahabat YKB, senang sekali dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yanu Widyo Pramono dari GKI Kebayoran Baru. Sahabat, renungan kita hari ini, Kamis 25 Januari 2024, ditulis oleh Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati dengan judul Firman Allah Tidak Mungkin Gagal. Renungan ini didasarkan pada surat Roma pasal 9 ayat 6 hingga ayat 18. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Roma 9 ayat 6 bagian A. Sahabat, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenunginya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur karena rahmat dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan ini, satu-satunya suluh dan pelita kebenaran adalah firman-Mu. Namun seringkali kami ragu akan firman-Mu, Tuhan. Ampuni kami, dan saat ini kami mau belajar dan meneguhkan hati kami bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan, tolonglah kami dalam kuasa dan terang Roh-Mu yang kudus yang memberikan hikmat dan pengertian akan kebenaran firman-Mu bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan surat Roma pasal 9 ayat 6a untuk kita. Beginilah apa yang tersurat. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ada pergumulan teologis besar dan sulit bagi Rasul Paulus. Pertama, Rasul Paulus yakin bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Kedua, dalam terang Kristus yang ia yakini, dengan menolak Kristus maka Israel terbuang dari Allah, bukan lagi menjadi umat pilihan. Jadi dengan demikian, apakah itu berarti pilihan Allah atas Israel gagal? Paulus mencari jawabannya dengan menggali ke kisah bapa-bapa leluhur Israel. Dan itu bisa kita baca pada ayat 7 hingga ayat 13. Dalam kisah Abraham dan Yakub, bukan anak tertua yang menjadi pewaris, tetapi anak lainnya. Keterpilihan dan keumatan bukan persoalan hubungan darah, tetapi hal kedaulatan Allah. Dan itulah yang terungkap di ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sahabat, karena Allah memilih Kristus sebagai juru selamat manusia dari dosa dan hukuman Allah, maka Israel tidak otomatis selamat. Jadi bukan Allah yang gagal menggenapi janjinya, melainkan Israel bertanggung jawab atas penolakan mereka terhadap anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Israel sendiri seolah menutup mata terhadap fakta tersebut. Mereka membanggakan diri sebagai keturunan Abraham dan umat pilihan. Padahal keselamatan itu terletak pada iman kepada Yesus. Sahabat, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebagai pengikut Kristus, mari kita terus menggumuli firman Allah. Kita minta penyertaan dan pertolongan Roh Kudus agar kita mampu terus membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus semakin mengenalnya, dan cara mengenalnya adalah dengan terus belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau terus menjalani kehidupan ini di dalam bingkai kehendak-Mu. Dan itu tidak bisa kami lakukan
jika kami tidak belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau terus memberikan kepada kami kesanggupan untuk belajar dari firman-Mu, bagaimana kami harus membangun kehidupan kami di dalam Kristus dan percaya penuh bahwa firman-Mu tidak mungkin gagal. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati.